Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Nugroho dengan NIM 4101420108. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas proyek 2 mata kuliah program linear, yaitu sebentar akan saya share screen-kan terkait tugas dari proyek 2. Baik, ini sudah terlihat ya teman-teman semuanya. Sebelumnya ini perkenalan saya, nama saya Maulana Nugroho, NIM 4101420108. Untuk ini program linear, untuk dosen pengampunya ada Ibu Detalia Noriza Munahevi, SPD, MPD. Untuk tugas proyek 2-nya sendiri, itu apa sih? Tugas proyeknya ini yaitu buatlah video yang menjelaskan hal-hal berikut ini. Ini ada 5 poin ya teman-teman. Yang pertama itu tentukan permasalahan program linear dengan minimal 3 variabel. Jadi yang pertama nanti kita harus menentukan nih, apa sih permasalahan program linear dengan minimal 3 variabel. Kemudian yang kedua, selesaikan permasalahan tersebut dengan metode simplex. Jadi saat kita telah mendapatkan permasalahan program linear dengan minimal 3 variabel, kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode simplex. Kemudian yang ketiga, tentukan bentuk dual dan solusinya dari permasalahan tersebut. Setelah itu, kita nanti harus melakukan bentuk dualnya dari program linear yang ada, kemudian kita akan menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Jelaskan. Kita harus menjelaskan apakah kasus tersebut, yaitu permasalahan program linear yang telah kita buat, itu termasuk kasus kemerosotan atau tidak. Kemudian harus dikasih penjelasan. Dan yang poin kelima yaitu buat minimal 3 jenis sensitivitas dan penyelesaiannya pada permasalahan program linear tersebut. Nanti kita harus menentukan jenis sensitivitas apa yang akan kita pakai pada permasalahan ini dan kita harus menyelesaikannya. Seperti itu. Kemudian upload video tersebut dan kumpulkan tugas proyek dengan bentuk link YouTube. Nantinya video ini akan saya unggah di channel YouTube saya, Andi Nugroho. Seperti nanti silahkan untuk teman-teman bisa melihatnya. Baik, mungkin teman-teman sudah nggak sabar ya terkait apa sih permasalahan program linear yang akan saya sajikan seperti itu. Nah, ini sudah ada di bawahnya, sudah saya siapkan. Untuk permasalahan program linear yang saya angkat yaitu maksimalkan. Ini kita harus mencari nilai maksimumnya gitu ya teman-teman. Dari fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3. Dengan kendala yaitu yang pertama 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 800. Kendala yang kedua yaitu x1 ditambah x2 ditambah 2x3 itu kurang dari sama dengan 740. Nah, yang ketiga, kendala ketiga yaitu x2 ditambah 4x3 itu kurang dari sama dengan 720. Nah, dan jangan lupa untuk kendala yang terakhir yaitu X1, X2, dan X3 harus lebih dari sama dengan 0. Oke, ini ya teman-teman terkait permasalahan program linear yang akan saya angkat. Namun, sebelum kita lebih lanjut terkait menyelesaikan poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5, sebelum itu kita harus mengetahui nih teman-teman, apa sih definisi dari tiap-tiap itu. Karena agar teman-teman nantinya lebih paham seperti itu ya. Baik, ini saya tutup terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan metode simplex terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih metode simplex? Karena kita metode simplex terlebih dahulu ya teman-teman sekarang. Baik, ini sudah terlihat ya teman-teman. Metode simplex merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode yang secara matematis dimulai dari pemecahan dasar yang visible atau basic visible solution ke pemecahan dasar visible lainnya yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Metode ini diperkenalkan pada tahun 1947 oleh George Danzig dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lainnya. Metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iteration atau yang biasa kita kenal dengan istilah iterasi ya teman-teman, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai solusi optimal yang diperoleh. Baik, itu tadi terkait metode simplex. Mungkin dari teman-teman pastinya sudah ada gambaran ya terkait metode simplex dan gimana cara mengerjakannya yang tadi sudah dijelaskan. Oke, mungkin langsung saja kita ke metode simplexnya ya teman-teman. Sebentar.
Kita coba ke metode simpleksnya terlebih dahulu. Baik, ini kita sudah sampai di metode simpleksnya. Jadi kita sudah mempunyai max-nya. Ini soalnya ya teman-teman, ada maksimumkan Z fungsi tujuan yaitu 5x1 tambah 3x2 tambah 2x3 dengan kendala 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 800, x1 ditambah x2 tambah 2x3 kurang dari sama dengan 740, x2 tambah 4x3 kurang dari sama dengan 720, serta x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Dari soal ini kita harus membentuk bentuk bakunya nih teman-teman. Bentuk bakunya yaitu maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3. Ini kita tambahkan dengan surplusnya ya teman-teman, dengan kendalanya ini 2x1 ditambah 3x2 ditambah s1 sama dengan 800. Kemudian untuk kendala yang kedua, ini bentuk bakunya menjadi x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s2 sama dengan 740. Dan yang ketiga, ini x2 ditambah 4x3 tambah s3 sama dengan 720. Nah, kita langsung ke tabel awalnya nih teman-teman. Kita harus menentukan tabel awalnya terlebih dahulu ya, sebelum kita melangkah lebih jauh nih untuk metode simpleksnya. Nah, menurut tabel awalnya itu gimana sih? Kita harus membuat ini ada kolom Z, VB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, MB, kemudian rasionya juga. Ini karena ada 3 variabel ya, jadi S1, S2, S3, kemudian kita buat ZJ, CJ, dan juga CJ min Z. CJ dikurangi ZJ. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ZJ kita masukkan semua nih teman-teman. Mulai dari 5, 3, 2, 0, 0, dan 0. Ini ya, 5, 3, 2, 0, 0, dan 0. Kemudian untuk S1-nya, S2, S3 juga kita masukkan dari ini teman-teman, dari kendalanya nih. Jadi mulai dari 2x1, ini kan 2x1, 3x2 tambah S1 sama 800. Kita masukkan 2x1, 3x2, 0x3, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, NB-nya 800. Kemudian untuk S2-nya, ini kita juga masukkan dari kendalanya, yaitu X1-nya ambil 1, X2-nya kita ambil 1, X3-nya kita ambil 2, S1-nya kita ambil 0, S2-nya kita ambil 1, S3-nya kita ambil 0, dan NB-nya kita dapatkan 740. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini dari sini teman-teman. Dari X1-nya kita ambil 0 karena 0, kemudian X2-nya ini 1, X3-nya ini 4, S1-nya ini 0, S2-nya 0, S3-nya ini 1, dan NB-nya itu 720. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita menentukan CJ? Menentukan CJ-nya itu mudah banget sih teman-teman. Ini kita dari X1 ini 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0. Didapatkan 0 ya teman-teman hasilnya. Kemudian ini kita langsung masukkan gini, karena sama semua ya teman-teman. Kita masukkan dan didapatkan CJ-nya itu 0 semua nih teman-teman dari tiap kolomnya. Kemudian CJ dan CJ dikurangi ZJ-nya gimana? CJ dikurangi ZJ-nya juga gampang teman-teman. Tinggal CJ dikurangi ZJ. Jadi ini negatif 5 itu didapatkan dari C22 dikurangi C21 ini ya teman-teman. Sehingga didapatkan negatif 5, ini kita bisa tarik langsung saja, didapatkan ini teman-teman. Nah, ini karena masih ada nilai negatifnya, otomatis ini masih belum optimal nih teman-teman. Lalu gimana sih kalau kita masih mendapatkan nilai yang belum optimal? Kita harus mencari baris kunci, kolom kuncinya, sehingga didapatkan nanti elemen kuncinya. Nah, kita karena ini negatif, kita ambil yang paling kecil gitu ya teman-teman, karena negatif 5. Sehingga dapatkan kolom kuncinya di X1 nih teman-teman. Kemudian kita juga harus mencari di sini, kita harus mencari rasionya terlebih dahulu. Rasionya itu didapatkan dari NB dibagi dengan kolom kuncinya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadinya untuk baris kuncinya juga kita dapatkan yang bagian sini. Sehingga didapatkan elemen kuncinya itu 0 teman-teman. Nah, setelah didapatkan elemen kuncinya 0, kita harus lanjut nih teman-teman ke iterasi. Bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk Simplex ini kita harus melakukan iteration atau ulangan-ulangan gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke iterasi 1. Nah, di iterasi 1 ini teman-teman, setelah kita lakukan metode simplexnya tadi, kita dapatkan seperti ini teman-teman hasilnya. Wah, ini sangat berbeda ya teman-teman dari sebelum-sebelumnya. Sehingga dari metode simplex ini dapat saya simpulkan bahwasanya permasalahan program linear ini tidak mendapatkan penyelesaian teman-teman. Ini dari permasalahan program linear ini kita tidak mendapatkan penyelesaian. Sehingga kita lanjut ke dualnya ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan kedua, tentukan bentuk dual dan solusinya dari permasalahan tersebut ya, teman-teman. Kita harus cek ke yang dualnya, karena di simplex ini kita tidak mendapatkan penyelesaian, kita lanjut ke dualnya untuk yang poin ketiga ya, teman-teman. Nah, ini bentuk dualnya ini, teman-teman. Ini kita maksimumkan Z,
sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 dengan kendala yang masih sama pada soal sebelumnya, yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 800, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 740, x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 750, x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini bentuk dual ini agak berbeda nih teman-teman. Kita harus menentukan bentuk dualnya terlebih dahulu. Gimana cara menentukan bentuk dualnya? Kita minimumkan, karena ini max, kita harus meminimumkan teman-teman. Ini T, karena Z, ini kita buat T ya teman-teman. T sama dengan apa sih? 800Y1 ini ditambah 740Y2 tambah 720Y3 teman-teman. Kemudian untuk kendalanya ini juga berbeda teman-teman. Kendalanya ini kita ambil dari tiap-tiap X1-nya kita ubah menjadi sebuah seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk X1-nya itu udah dapatkan 2Y1 ditambah Y2 itu lebih dari sama dengan 5. Karena ini kurang dari semua ya teman-teman. Jadi kita untuk dualnya itu jadinya lebih dari. Kemudian untuk yang X2 ini 3Y2, mohon maaf 3Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama lebih dari sama dengan 3. Dari sini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu 2Y2 ditambah 4Y3 itu lebih dari sama dengan 2 teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Ini kita sudah dapat kendalanya. Dan jangan lupa teman-teman. Ini Y1, Y2, Y3 dari sama dengan 0 seperti itu. Nah, lanjut nih. Kita harus menentukan bentuk bakunya juga nih teman-teman. Kita harus menentukan bentuk bakunya. Bentuk bakunya, ini kita akan ke fungsi tujuannya terlebih dahulu. Kita kendala dulu deh. Jangan ke fungsi tujuan juga nggak apa-apa. Kita ke kendala terlebih dahulu. Ini kendalanya, ini jadinya 2Y1 ditambah Y2, dikurangi fungsi surplusnya, ditambah fungsi A-nya, jadinya 2Y1 ditambah Y2, dikurangi S1 ditambah A1 sama dengan 5. Kemudian untuk yang kendala yang kedua, menjadi 3Y1 ditambah Y2, ditambah Y3, dikurangi S2 ditambah A2 sama dengan 3. Dan yang ketiga, itu 2Y2 ditambah 4Y3, dikurangi S3 ditambah A3 sama dengan 2. Dan jangan lupa Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, A1, A2, A3 itu lebih dari sama dengan 0. Serta jangan lupa, fungsi tujuannya kan kita belum teman-teman. Fungsi tujuannya kita juga harus menentukan yaitu T-min itu sama dengan 800Y1 ditambah 740Y2 tambah 720Y3 ini kita dapat dari sini teman-teman. Kemudian dikurangi 0S1, 0S2, 0S3 ditambah MA1, MA2, MA3. Kemudian kita karena kita mencari maksimumnya ya teman-teman, jadi kita juga harus buat T-max-nya nih teman-teman dari sini. Yang baris ke-26 ini ya. T-max sama dengan negatif T-min, yaitu negatif 800Y1 dikurangi 740Y2 dikurangi 740Y3 ditambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 dikurangi MA1 dikurangi MA2 dikurangi MA3 teman-teman. Nah kita lanjut nih, kita melakukan tabel awal terlebih dahulu. Tapi sebelum itu tadi lupa ya teman-teman, kita lupa untuk memberikan penjelasan terkait dualnya. Kita coba ke dualnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dualitas itu apa sih? Oke, teori dualitas merupakan salah satu konsep program linear di mana setiap persoalannya mempunyai suatu program linear yang saling berkaitan atau dual. Sedemikian sehingga solusi pada persoalan semula primal, macam-macam bentuk primal tergantung pada tipe batasan, tanda-tanda variabel dan fungsi tujuan, serta jenis keoptimalannya. Setiap persoalan program linear harus dibuat dalam bentuk standar terlebih dahulu sebelum modelnya dipecahkan. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke Excel-nya. Kita ke tabel awal ya teman-teman setelah kita tadi mendapatkan pengertian terkait dual. Jadi harapannya teman-teman semakin paham gitu ya. Nah, ini di dualitas. Ini kita dapatkan ini untuk tabel awalnya seperti ini ya teman-teman. Ini bersama dengan simplex terkait pemasukannya, terkait cara menghitungnya seperti itu. Kemudian kita iterasi satu. Nah, di iterasi satu ternyata kita juga dapatkan hal yang sama nih teman-teman pada saat kita simplex, pada metode simplex. Penyelesaiannya menggunakan metode simplex. Sehingga ini dari saya itu bisa menyimpulkan bahwasanya permasalahan program linear ini tidak mendapatkan penyelesaian dualnya, teman-teman. Sama dengan simplexnya, pada dual ini juga belum mendapatkan penyelesaian dualnya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut kepada tugas proyek lagi ya, teman. Setelah kita tadi yang pertama ini sudah selesai ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ini permasalahan di metode simplex juga kita sudah selesaikan seperti itu ya teman-teman, walaupun belum menemukan solusinya. Dan yang ketiga terkait bentuk dual dan solusinya ini juga sudah kita bahas, namun memang sama dengan simplex belum mendapatkan solusi dualnya. Kemudian ini yang keempat, apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Kita coba cek kembali pada kasus kemerosotan. Kasus kemerosotan itu apa sih? Oke, kita coba cek ya teman-teman.
Mohon maaf. Baik, sebentar ya teman-teman. Kita ke kemerosotan terlebih dahulu. Baik. Ini teman-teman, kemerosotan. Ini sudah dijelaskan ya di sini. Sebenarnya telah dipelajari bahwa metode sintak berdasarkan pada beberapa aturan yang diproses dari program awal yang memenuhi syarat diperbaiki dan diperbaiki lagi sampai diperoleh suatu penyelesaian optimal. Kemerosotan terjadi ketika melalui proses perbaikan tidak diperoleh peningkatan nilai fungsi tujuan. Ini ya teman-teman, melalui proses perbaikan itu tidak diperoleh peningkatan nilai fungsi tujuan. Bahkan mengalami penurunan atau setelah melalui perbaikan berulang-ulang, ternyata program kembali ke program awal. Hasil yang ketiga ini disebut sebagai siklus. Nah, mungkin kita coba kembali ya kepada metode ini. Dari sini teman-teman, dari sintaksnya, coba kita ke sintaksnya ya. Coba kita ke sintaksnya. Dari sini teman-teman, itu sudah cukup jelas ya bahwasanya ini tidak terjadi kemerosotan nih teman-teman. Karena apa? Karena terkait terjadi kemerosotan itu apabila setelah iterasi kembali ke tabel awal dan indikator awal pada ruas kanan itu tidak terdapat 0. Nah, pada kasus kita itu tidak terjadi kemerosotan teman-teman. Karena apa? Tidak memenuhi hal tersebut. Karena mulai dari iterasinya itu kita tidak bisa ya teman-teman karena mendapatkan hasil ini yang cukup mengagetkan juga ya teman-teman. Kemudian terkait indikator awal pada ruas kanan tidak terdapat 0. Ini teman-teman. Ini kita juga tidak dapat 0 ya teman-teman. Sehingga terkait kemerosotan kita balik kepada tugas proyek 2-nya. Apakah masalah tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Jelaskan. Tidak ya teman-teman karena tidak memenuhi apa itu kemerosotan seperti itu ya teman-teman. Baik, ini sudah ya teman-teman untuk kemerosotan sudah kita bahas. Nah, kita lanjut ke yang poin 5 ini teman-teman. Buatlah minimal 3 jenis sensitivitas dan penyelesaiannya pada permasalahan program linear tersebut. Ini cukup panjang ya teman-teman, sebentar. Oke, terkait 3 jenis sensitivitas ini teman-teman. Baik, kita harus cari tahu dulu nih, apa sih sensitivitas? Oke, kita belajar terlebih dahulu ya terkait sensitivitas. Sebentar, sudah saya besarkan. Oke, sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter model linear programming terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Jadi, analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan keefisien dalam model linear programming serta akibat-akibat yang ditimbulkan. Analisis ini dilakukan setelah kondisi optimal ditemukan. Karena itulah analisis ini disebut juga sebagai post-optimality analysis. Baik, coba kita ke tugas kita ya teman-teman. Nih, kita kesini terlebih dahulu. Nah, untuk yang akan kita bahas 3 jenis sensitivitas itu nantinya, yang pertama kita bahas adalah perubahan pada ruas kanan fungsi kendala, yang kedua perubahan pada koefisien fungsi tujuan, dan yang ketiga itu perubahan pada koefisien fungsi teknisnya teman-teman. Jadi kita memilih 3 sensitivitas ini ya teman-teman. Baik, langsung saja kita ke proyek kita, sensitivitas part 1, ini ya teman-teman. Ini perubahan terhadap ruas kanan kendala. Jadi kita melakukan terkait perubahan terhadap ruas kanan kendala. Untuk perubahan terhadap ruas kanan kendala ini, kita masih sama, kita tuliskan terkait soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 dengan kendala 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 800, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 740, x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 720, x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita menentukan bentuk bakunya terlebih dahulu teman-teman. Bentuk bakunya itu didapatkan maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Dengan kendalanya apa sih? Kendalanya yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah s1 sama dengan 800, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama ditambah s2 sama dengan 740, dan kendala yang ketiga yaitu x2 ditambah 4x3 ditambah s3 sama dengan 720. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada tabel awal ya teman-teman. Tabel awalnya kita masukkan ZJ, VB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, BI dan juga rasionya. Ini kita masukkan S1, S2, S3, BJ, CJ, CJ dan ZJ-nya.
kemudian kita masukkan untuk S1, S2, S3-nya, kemudian kita masukkan ZJ-nya juga ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian untuk CJ-nya ini juga masih sama seperti sintax ya teman-teman. Ini 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 dapatkan 0, kemudian bisa langsung kita seperti ini kan, mendapatkan ini. Kemudian untuk CJ min ZJ-nya ini masih sama ya teman-teman, jadi 0 dikurangi 5, 0 dikurangi 3, 0 dikurangi 2, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, seperti itu. Kemudian bisa langsung saja kita tarik ke kanan, kita dapatkan ini. Kemudian untuk kita cari, karena ini negatif, masih ada beberapa yang negatif, berarti ini otomatis belum optimal, sehingga harus kita cari kolom kuncinya terlebih dahulu. Didapatkan kolom kuncinya yang negatif 5 ya teman-teman, yang pada kolom X1 seperti itu. Nah, pada kolom X1 ini kita juga harus mencari baris kuncinya teman-teman. Kita cari yang 400 ya teman-teman. Kita cari yang 400 sehingga didapatkan 2 ini yang menjadi kolom kuncinya. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita lanjut ini teman-teman, karena otomatis kan kita belum mendapatkan nilai optimumnya. Jadi kita harus mencari iterasi satunya teman-teman. Iterasi satunya sebagaimana yang tadi, karena X1 itu 5 ya teman-teman, jadi kita untuk ZJ-nya yang ini kita masukkan 5 seperti itu. Kita masukkan 5, ini X1, ini S1 kita ganti X1 ya teman-teman, karena X1 sudah menjadi kunci, elemen kuncinya. Kemudian kita iterasikan seperti biasa. Untuk mendapatkan 1 ini kita harus mencari dari 2 dibagi 2, kemudian kita langsung tarik ke kanan saja, langsung bisa, langsung dapat gitu ya teman-teman. Kemudian untuk 2 juga, untuk 0 juga seperti itu. Seperti itu, langsung kita tarik-tarik saja seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah mendapatkan salah satu di bagi yang kolom X1 ini, jadi kita bisa lebih mudah gitu ya. Karena ini menggunakan Excel, jadi kita harus tahu bagaimana sih cara agar lebih memudahkan kita dalam menggunakan Excel-nya, seperti itu. Kemudian untuk ZJ-nya ini masih sama, 5, 3, 2, 0, 0, 0. Kemudian untuk CJ-nya, ini pasti ada sedikit perbedaan ya teman-teman, karena di pada ZJ sini juga berubah seperti itu, karena tidak 0 semua, karena yang awalnya 0 semua ini sudah mulai ada bilangan lain gitu ya, angka lain. Jadinya kita dapatkan untuk CJ masih sama untuk mencarinya, tapi 1 dikali 5 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 didapatkan 5. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan 5, langsung saja kita tarik ke kanan seperti itu ya teman-teman. Dan jangan sampai lupa F4-nya ya teman-teman. Ini harus jangan sampai lupa, karena ini kunci juga ya teman-teman. Karena kalau nanti kalau teman-teman menarik ke kanan itu bisa saja hasilnya berbeda seperti itu. Nah, untuk CJ min ZJ-nya ini masih sama seperti yang sebelumnya. Tinggal kita kurangkan seperti itu ya. 5 dikurangi 5, 7,5 dikurangi 3, 0 dikurangi 2, 2,5 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, seperti itu. Nah, coba kita lihat teman-teman. Di sini pada baris CJ min ZJ masih ditemukan nilai negatif ini teman-teman. Sehingga ini masih belum optimal ya. Sehingga kita dapatkan ini untuk barisnya. Mohon maaf. Kita dapatkan ini merupakan baris kuncinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk yang ini karena 170 kita mendapatkan kolom kuncinya. Mohon maaf, kita mendapatkan baris kuncinya. Sehingga didapatkan untuk elemen kuncinya itu 2 ini ya teman-teman. Untuk yang ini tadi kolom kuncinya juga 2. Kita kasih tanda merah seperti itu ya teman-teman. Dan kita harus lanjut ke iterasi 2 nih teman-teman. Iterasi 2 gimana sih caranya? Iterasi 2 sama seperti iterasi 1, dan karena ini pada X3 ya teman-teman. Jadi kita pada di sini yang VB-nya kita untuk S2 kita ubah menjadi X3, dan untuk yang 0 di sini kita ubah menjadi 2. Karena X2-nya itu X3-nya itu 2, seperti itu ya teman-teman. Baik, kita iterasi 2. Nah, pada iterasi 2 ini pada baris CJ min ZJ itu ternyata sudah tidak ada nilai negatif nih teman-teman. Berarti bisa dikatakan ini merupakan ini kita sudah mendapatkan nilai optimum. Nah, pada sensitivitas itu kita harus mencari B-nya, X1, X2, X3, S3 itu dari yang atas ya teman-teman. Kita menggunakan yang atas ini. Ini 210, 240, 001, 210, 024, 001. Kemudian kita B pangkat negatif 1, kita dapatkan ini. X1, X3, S3, kita kalikan dengan 500, 740, 720, didapatkan 400, 170, dan 40. Kemudian kita ke part 1 ya teman-teman, sensitivitas part 1 yaitu perubahan pada nilai ruas kanan. Sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini, dan batas A-nya itu diperoleh
negatif 800 dikurangi sama dengan A dikurangi sama dengan 920. Misalnya nilai A-nya 70, itu seperti ini sehingga dapatkan maksimum Z sama dengan 2340. Itu untuk yang perubahan nilai pada ruas kanan. Maaf. Oke, untuk yang sensitivitas jenis jenis yang pertama kita sudah ya, untuk perubahan terhadap ruas kanan kendala. Untuk selanjutnya kita lanjut ke sensitivitas part 2, yaitu perubahan, ya ini ya teman-teman, pada koefisien dari fungsi tujuannya. Ini untuk yang perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Ini batas untuk koefisien X1-nya. Ini didapatkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian koefisien batas X1-nya itu adalah A lebih dari sama dengan 7/3. Untuk batas untuk koefisien X3-nya itu didapatkan 0 kurang dari B kurang dari, mohon maaf, untuk koefisien batas X3 adalah 0 kurang dari 9B kurang dari 10. Nah ini kita misalkan juga teman-teman. Misalkan koefisien X3 sama dengan 7, dapatkan 3700. Seperti itu. Itu untuk yang sensitivitas yang part kedua ya teman-teman. Untuk yang part kedua yaitu terkait perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Nah, untuk selanjutnya, ini yang part 3, yang jenis ketiga dari sensitivitas, yaitu perubahan pada koefisien teknis. Ini kita masih sama ya teman-teman untuk soalnya, yaitu maksimumkan Z-nya, fungsi tujuannya itu 5x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3. Dengan kendalanya itu 2x1 ditambah 3x2 ditambah 1 per 4x3 kurang dari sama dengan 800. Kemudian kendala yang kedua, kemudian yang kendala yang ketiga itu x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 720. Dan yang kendala yang terakhir yaitu x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini pada perubahan koefisien teknis itu harus diperhatikan nih teman-teman. A bintang I sama dengan B pangkat negatif 1 AI kali AI. Untuk B-nya, ini kita maaf sebentar ya teman-teman. Untuk yang BI-nya, ini pada sensitivitas part 1, ini mohon maaf untuk B-nya, ini kita dapatkan kan ini ya teman-teman 210024001. Tinggal kita masukkan saja 210024001 untuk yang kolom X1, kolom X3, dan S3. Kemudian untuk B pangkat negatif 1-nya ini juga masih sama. Ini sama seperti yang part 1 ya teman-teman. Setengah, negatif 1/4, 1, 0, setengah, negatif 2, 0, 0, 1. Ini juga masih sama. Setengah, negatif 1/4, 1, 0, setengah, negatif 2, 0, 0, 1. Kemudian untuk A3-nya itu 1/4, 1/2, 1. Kemudian A bintang 3. Ini sama dengan B ini kita pakainya teman-teman. A bintang 3 berarti B pangkat negatif 1 A3. Jadi ini B pangkat negatif 1, B negatif 1 A3. Itu didapatkan setengah negatif 1/4, 1, 0, setengah negatif 2, 0, 0, 1 dikalikan dengan ini A3-nya, B pangkat negatif 1-nya kan ini ya teman-teman, B inverse. Itu setengah negatif 1/4, 1, 0, setengah negatif 2, 0, 0, 1. Dikalikan dengan A3. A3-nya itu mana sih? Ini 1/4 setengah 1. Jadi di sini kita masukkan 1/4 setengah 1 didapatkan 0,125, 0,1875, dan 0,25. Nah, dari sini kita lakukan iterasi ini teman-teman. Ini dilakukan iterasi. Ini kita lakukan iterasi. Ini lanjutan ya teman-teman. Kita lakukan iterasi 2400. Kita lakukan iterasi seperti biasa. Masih sama terkait cara-caranya, terkait cara menghitungnya, itu masih sama terkait semisal ini CJ, itu 1 kali 5 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 0 itu masih sama terkait penghitungannya dan lain sebagainya itu masih sama ya teman-teman untuk iterasinya. Untuk iterasi 3 ini juga masih sama, tapi karena ini dikarenakan negatif jadi tidak perlu dimasukkan ya teman-teman. Kemudian kita lakukan karena di sini karena mulai dari iterasi 2 ini masih ada pada baris CJ dikurangi ZJ-nya ini masih ada negatif. Jadi kita harus melakukan iterasi kembali ya teman-teman. Iteration atau pengulangan seperti itu. Kita lakukan iterasi ketiga. Nah, pada iterasi ketiga kita juga masih menemukan pada baris CJ dikurangi ZJ-nya kita masih menemukan negatif nih teman-teman. Jadi masih belum optimal. Jadi kita harus melakukan iterasi kembali. Ini di iterasi 4. Nah, di iterasi 4 ini pada baris CJ dikurangi ZJ-nya sudah tidak ditemukan negatif seperti itu dan sudah minimal 0 gitu ya teman-teman, lebih dari 0 atau bilang positif seperti itu. Sehingga Z-nya itu kita dapatkan maksimumkan Z
yaitu 3.455 dengan X1 sama dengan X1-nya 295 ini ya teman-teman, X1-nya 295 dan X3-nya itu 840. Seperti itu teman-teman. Nah, kita coba balik kepada soalnya ya. Nah, ini yang kelima, buatlah 5 titik sensitivitas dan penyelesaiannya pada permasalahan program linear tersebut. Kita tadi juga sudah menjelaskan ya teman-teman, sudah membuat titik sensitivitas. Sensitivitasnya apa aja sih? Sensitivitasnya tadi juga sudah dijelaskan ya teman-teman. Ada sensitivitas perubahan terhadap ruas kanan kendala yang pertama, kemudian yang kedua itu perubahan pada koefisien dari fungsi tujuannya, dan yang ketiga perubahan koefisien pada kendalanya. Jadi untuk tugas proyek 2 ini sudah selesai ya teman-teman untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin masih kurang tepat dalam melakukan pengerjaan penyelesaian masalahnya yang terkait metode simplex, terkait untuk dua alur solusinya, terkait kasus kemerosotan, terkait tiga jenis sensitivitasnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena kita masih sama-sama belajar seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti jika memang masih ada kesalahan, silahkan bisa komen saja di channel YouTube ini. Nantinya akan saya jadikan bahan evaluasi untuk saya. Jadi saya stop share terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, terima kasih itu tadi presentasi saya terkait tugas proyek 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.